Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isai kabar taka. Buen semua pastinya alhamdulillah. Pemirsa Serambi Nusantara Menyapa. Serambi Nusantara Menyapa ini adalah program sarana informasi pemerintah daerah yang ada untuk menyampaikan informasi-informasi kepada publik, kemudian menjadi diskusi nantinya yang akan menjadi informasi tersendiri untuk masyarakat Bapak. Eh, Edisi kedua di bulan Maret tahun 2024. Baik, di bulan Maret ini adalah merupakan momen bersejarahnya Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana 11 Maret tahun 2024 merupakan hari ulang tahun dan hari jadinya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Topik kita hari ini adalah tentang HUT Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hadir bersama kami narasumber langsung yaitu Bapak Niko Herlambang ST MM. Beliau adalah Asisten 1 di bidang pemerintahan dan Kesra, sekaligus beliau adalah Ketua Panitia HUT Kabupaten Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi teman-teman semua. Serambi Nusantara Menyapa, senang bisa hadir di podcast kita yang pertama terkait dengan tema ulang tahun Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik Bapak Ibu, apa kabar Pak Niko saat ini? Alhamdulillah sehat buen, alhamdulillah. Pak Niko, mungkin terkait dengan HUT PPU ini, apa saja sih yang sudah dipersiapkan panitia HUT PPU dan apa saja yang sedang berlangsung saat ini Pak? Yang pasti terkait dengan HUT PPU ke-22 kita memiliki tema bersama membangun Serambi Nusantara menuju masyarakat madani. Jadi pengertian Serambi Nusantara ini adalah merupakan bagian dari city branding Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sudah kita launching di tahun 2023 kemarin, yang maknanya adalah bahwa kita ini merupakan bagian dari satu kesatuan dengan Nusantara. Makanya kita selalu mengingatkan bahwa kita dengan Nusantara itu merupakan satu kesatuan, dan tema kita di tahun ke-22 PPU ini adalah kita bersama-sama membangun Penajam Pasir Utara, dalam hal ini Serambi Nusantara, untuk kemudian menuju masyarakat madani. Masyarakat madani ini artinya yang paripurna, artinya dari segi keekonomian, dari sisi kesejahteraan, dan juga proses pembangunan kita itu bisa berjalan paripurna, seperti apa yang kita cita-citakan pada saat kabupaten ini terbentuk. Dan di usia ke-22 ini harapan kita, segala keinginan masyarakat itu bisa tercapai dengan kerja keras dari segala tim yang ada di pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terkait dengan ulang tahun kita sudah menyiapkan beberapa banyak kegiatan yang pada prinsipnya kegiatan-kegiatan ini adalah perlibatan masyarakat yang kita utamakan. Makanya kita ada kegiatan event olahraga, pertunjukan seni juga, dan juga puncak acaranya itu dilakukan di tanggal 9 Maret 2024 itu terkait dengan malam apresiasi. Di mana pada malam apresiasi itu kita coba berikan apresiasi kepada teman-teman Linmas yang sudah bekerja keras selama kegiatan pilkada kemarin, kemudian juga kepada teman-teman lingkungan hidup yang sudah berhasil mendapatkan adipura. Kita dapat adipura tahun ini, dan juga kita akan memberikan apresiasi juga kepada pengurus masjid dan musola. Dalam hal ini marbot ya istilahnya itu ya. Benar, Itu kita coba bagi ke mereka banyak hal yang ingin kita distribusikan kepada mereka sebagai penghargaan pemerintah daerah kepada masing-masing pihak tersebut. Kalau untuk sambutan masyarakat sendiri menurut Bapak, melihat dari pandangan masyarakat terhadap HUT PPU ini seperti apa menurut Bapak? Saya pikir sambutannya juga cukup baik ya, artinya setiap event kegiatan itu pendaftarnya juga cukup banyak, mulai dari lomba-lomba tari, kemudian dari penggiat pariwisata dan penggiat seni yang mendaftarkan diri juga banyak. Artinya kita sudah memberikan ruang ya di depan kantor bupati ini, baik berupa alun-alun, ada juga kita sudah siapkan panggung juga di depan kantor bupati untuk teman-teman penggiat seni ini bisa mengekspresikan dirinya. Dan itu sudah berjalan cukup baik. Mulai dari tanggal 2 kita sudah mulai dari penyelenggaraan di alun-alun. Kemudian sampai dengan tanggal hari ini itu sudah ada penunjukan yang cukup banyak dan masyarakat cukup antusias. Mungkin sudah sampai ratusan atau mungkin ribuan yang sudah datang ke alun-alun Sangat untuk tertarik Pak ya. berbelanja, untuk mendengarkan musik dan lain-lain. Baik, kalau melihat memang antusias masyarakat sih, melihat padatnya sekarang rutinitas di Kabupaten PPU ini sangat
sangat-sangat padat sekali Pak, khususnya yang wilayah di kantor kita ini kan wilayah depan kantor UMKM ini termasuknya. Nah kalau maksudnya untuk skema skema artis nanti itu seperti apa Pak dia untuk ininya? Jadi memang kalau artis ini kita pemuncak itu hanya pada saat tanggal 9. Ya, Jadi kita dominan tuh banyak dari penggiat seni lokal. Memang kita berharapkan memang momen HUT PPU yang ke-22 ini porsi kepada penggiat seni lokal tuh jadi lebih utama. Kalaupun ada di puncak acara itu kita hanya menampilkan Cakrakan dan Lala Widi yang juga bandnya dari Edelweiss sebagai pendamping. Dan ada sebagian pendamping juga dari band lokal. Ada juga Plat Merah yang cukup sudah terkenal di PPU, sudah tampil juga. Dan iya kemudian benar Pak. kita ada tampilkan DJ performance. Artinya untuk memanaskan suasana lah, biar hangat dikit. Sebelum nanti kita besok harinya kita akan mengadakan upacara di tanggal 10 Maret. Dan juga memang upacara ini kenapa ditetapkan 10 Maret? Karena memang pada tanggal 11 itu bersamaan dengan kegiatan Hari Libur Nasional dan kemudian sudah memasuki event puasa. Iya. Dan juga pada saat tanggal 10 nanti itu di samping upacara kita juga memberikan penghargaan kepada beberapa institusi dan pribadi-pribadi yang berkontribusi bagi Penajam Pasir Utara. Dan juga akan ada penampilan tari kolosal. Jadi jangan lupa bahwa Bapak Ibu-Ibu harus datang karena ini adalah anak-anak muda kita dari SD, dari SMP dan SMA yang sudah kita latih selama sekian hari kerja keras dari teman-teman pariwisata untuk kemudian bisa tampil pada hari Minggu nanti tanggal 10. Tanggal 10 Pak ya. Itu berarti tanggal 10 itu kita pelaksanaan upacara Pak ya? Upacara Upacara kemudian tanggal dilanjutkan 10. penyerahan ini juga akan dilakukan pertunjukan seni dari teman-teman melalui tari kolosal. Kalau boleh tahu Pak, itu kemungkinan nanti undangan-undangannya tuh yang siapa saja sih Pak yang diundang secara Tentu khusus saja gitu Pak? kita akan mengundang beberapa pihak dari provinsi, kemudian mitra kita kerja dari kabupaten kota sekitar, Kaltim, Ya, Kaltim, ya. Kaltara, dan juga ada beberapa tamu dari perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan kita mengharapkan kedatangan mereka karena memang partisipasi HUT PPU ini didanai dari partisipasi swasta. Jadi kita sedini mungkin menggunakan dana APBD karena kita menarik ini, mendorong Pak, ya. partisipasi swasta tadi untuk berkontribusi bagi pembangunan kita. Saya- Karena kalau kita menggerakkan ekonomi dengan menyiapkan pagelaran seni dan UMKM itu tujuannya satu, supaya orang bisa mendapatkan wahana untuk bisa berkontribusi dalam pertunjukan seninya juga dan juga buat masyarakat bisa membelanjakan uangnya kepada UMKM kita. Nah, Karena kalau nggak ada masyarakat yang datang, tidak diberikan kesempatan, itu akan sulit sekali. UMKM kita akan berkembang dan naik kelas gitu. Alhamdulillah berarti tujuannya dari kita untuk kembali ke kita lagi gitu Siap, Pak ya. betul. Tadi saya menarik sekali bahwa ada informasinya tadi bahwa tidak menggunakan APBD atau skemanya seperti apa Pak? Ya, jadi Karena nanti menggunakan artis ini tadi kan. bantuan dari Bank BPD Kaltimtara, kemudian dari beberapa yang sedang berjalan kegiatan di Bandara VVIP juga membantu kita. Kemudian ada juga beberapa kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang existing di PPU karena mereka juga memiliki keinginan untuk bisa memberikan penghargaan buat masyarakat. Nah, di momen hari ulang tahun ini kita sudah hubungin dan alhamdulillah mereka sambutannya cukup luar biasa. Dan kita paling terima kasih kepada sponsor utama kita Bank BPD Kaltimtara. Wah, Nah, kita berterima kasih kepada Dirut BPD Kaltimtara, Dirut BPD Penajam Pasir Utara atas kontribusi mereka sebagai sponsor utama. baik Pak, sedikit mungkin kan keterkaitan kita sebagai Serambi Nusantara dan IKN. Kira-kira apa saja sih program Pemda untuk masyarakat dalam menyambut IKN ini gitu Pak? Jadi memang 22 tahun PPU ini dengan tema membangun Serambi Nusantara itu maknanya dalam. Bahwa membangun ini tidak hanya secara fisik, Benar. tapi juga secara SDM-nya juga. Jadi fokus utama kita nanti di SDM. Bagaimana SDM kita ini bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di Nusantara nanti. Karena kita mengharapkan bahwa sumber daya manusia kita, baik aparatur sipil negara kita, maupun pemerintah, maupun swasta, dalam hal ini murid-murid kita yang ada di SD, SMP, SMA itu dibekali pengetahuan yang cukup. Nah, makanya kita sudah ada beberapa universitas yang ada di PPU, Universitas Gunadarma, Universitas Parahyangan,
kita dorong sebanyak-banyaknya bisa terisi dari mahasiswa dari PPU, sehingga nanti ke depannya bisa berdampak bakti kepada PPU juga. Dan juga terkait dengan vokasi. Vokasi ini kan jurusan yang paling cepat lulus, Benar. bisa terserap lebih cepat ke dunia kerja. Dunia kerja. Dari Gunadarma sudah mendirikan khusus untuk vokasinya. Harapannya ke depan dari teman-teman yang pengen melanjutkan sekolah bisa melanjutkan ke vokasinya mereka, ataupun nanti kita juga menyiapkan beberapa beasiswa-beasiswa yang akan diberikan kepada putra-putri terbaik kita, supaya ke depannya nanti mereka bisa sekolah dan bisa setelah lulus bisa mengabdikan diri tidak hanya ke PPU, tapi bisa ke IKN ataupun kabupaten kota lain yang ada di PPU. Sangat-sangat baik sekali Pak programnya, dan kemudian ya semoga masyarakat juga bisa mengambil atau menangkap peluang yang diberikan oleh pemerintah daerah ini. Baik, Bapak izin untuk mungkin sedikit ajakan kepada masyarakat Pak untuk hadir langsung memeriahkan di malam puncak nanti apresiasi Pak. Mungkin silahkan diajak kepada Jadi seluruh masyarakat. buat masyarakat PPU Penajam Pasir Utara yang dalam rangka HUT PPU yang ke-22 ini kita mengharapkan agar berbondong-bondong datang. Berbondong-bondong datang, meramaikan UMKM kita, dan juga memberikan peluang juga kepada penggiat seni untuk bisa berkontribusi. Dan hal ini semuanya gratis, tidak ada yang berbayar. Jadi silahkan nanti datang Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita sama-sama menikmati kemeriahan ulang tahun PPU yang ke-22, untuk kemudian ke depannya kita bisa memberikan peran kita yang terbaik dari masing-masing pihak untuk sesuai dengan tema kita bersama membangun Serambi Nusantara menuju masyarakat madani ini bisa tercapai. Nah itu saja nanti dari OPD-OPD yang ada juga supaya bersiap, karena tiap malam minggu kita mungkin nanti setelah puasa kita akan tetap berlanjut supaya UMKM kita bisa berjalan. Nanti mungkin kalau puasa nanti ada pasar-pasar Ramadan yang kita buat supaya perekonomian kita tetap menggeliat dan tetap semua memiliki ruang untuk mengapresiasi UMKM kita gitu. Berarti kalau di pasar malam, kalau di kegiatan Ramadan nanti, kegiatan UMKM yang di alun-alun tetap akan berjalan atau seperti apa Pak? Nanti ada ruang untuk pasar Ramadan, tapi nanti kita belum tahu ya tempat posisinya. Nanti dari teman-teman KUKM Perindak akan mengaturnya. Ya, mungkin Kemungkinan akan berada di pasar induk kita juga di halaman depan, halaman parkir itu, untuk kemudian nanti berjualan di sana. Karena kan di waktu-waktu tertentu kan kemungkinan malam itu kan karena pasti memang orang fokus tarawih kita Pak, di Ramadan ini kita upayakan ketenangan beribadah masyarakat itu bisa terjaga, tidak terlalu berlebih-lebihan. Kalaupun ada event-event itu lebih sifatnya terkait dengan kegiatan rohani dan ibadah. Baik, benar Bapak semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kembali lagi kami mengingatkan, hadiri dan meriahkanlah di malam apresiasi Kabupaten HUT Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ke-22 Dirgahayu Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan tema bersama membangun Serambi Nusantara menuju masyarakat madani. Hadir langsung nanti dan meriahkan karena akan dihadiri oleh artis Cakrakan dan Lala Widi, dan diiringi juga dengan adanya performance DJ yaitu DJ Robi, kemudian ada band-band lainnya yaitu Edelweiss Band, kemudian Ulin Band, kemudian ada Plat Merah, dan juga nanti langsung dipimpin langsung oleh MC kita yaitu duo Macapila. Baik, terima kasih semuanya. Saya Muhammad Amin sebagai host pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.